Halo semua, salam semua, selamat semua. Berkonten lagi asal ngepolitik bersama Broton yang akhir-akhir ini sedang agak malas. Semoga buat kalian semua jangan terjadi kemalasan yang bertumpuk-tumpuk seperti Broton ya. Saya harap kalian semua untuk memaju berkreatif dalam berkonten tentunya. Tema kali ini mengenai omon-omon yang diomon-omon mengenai omonan politik, di mana politik ala pengangguran yang selalu menggelitik. Dan di sini bukan untuk memihak atau menolak atau apapun yang dilontarkan oleh para kritikus, para akademisi, para yang lain-lain yang tentunya sedang seru di media sosial ya. Gitu. Sebelum Broton mulai, sebelum saya mulai, bagaimana melihat, mengomentari, mengantisipasi atau apa dan yang lain-lain, alangkah baiknya Broton merokok dulu ya. Bagi kalian yang ingin ngopi atau ingin menyumbangkan kopi buat Broton, silakan aja ditulis di kolom komentar ya. Barangkali nanti kopinya Broton terima. Saya cari korek sebentar ya. Tentunya kenapa ini saya lakukan, biar agak lama dikit bikin kontennya begitu. Jadi sebelum sampai pada pokok persoalannya, saya ajak muter-muter dulu kalian bagaimana menebak atau apapun apa yang akan diomongkan oleh Broton ya. Dari komentar dari sangat pengangguran untuk situasi politik di Indonesia saat ini, menurut logika dan sudut pandang daripada Broton sang pengangguran. Kelihatan nggak? Oke, saya lanjutkan bagaimana akhir-akhir ini dan saat ini sedang ramai dibicarakan satu, ada pokok masalahnya ini. Bagaimana pengaduan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, ya toh? Wah, yo loh. Siapa yang dilaporkan? Wah, yo loh. Siap-siap ya. Broton juga tidak berkomentar, yang jelas menurut daripada pandangan dan sudut pandangan daripada Broton itu mengenai ijazah seharusnya ya, atau seharusnya itu sudah selesai. Karena apa? Karena ijazah itu sudah diverifikasi oleh KPU Surakarta waktu itu, di mana Pak Jokowi mendaftarkan diri dan didaftarkan menjadi wali kota ya toh waktu itu. Dan semua verifikasi itu dijalani dengan oke, lancar, dan sampai terpilih jadi wali kota. Begitu ya. Ini mah nggak usah mumet-mumet, pokoknya tinggal mengulas gitu aja. Jadi nggak usah diberatin apakah palsu atau nggak peduli juga sebetulnya. Karena asli dan palsu itu beda-beda tipis. Yang jelas kita semua seneng barang KW. Terutama Broton, karena mau beli yang asli nggak ada dananya. Barangkali kalian mau nyumbang untuk membelikan sesuatu buat Broton yang asli-asli gitu kan. Nggak masalah.
Dan yang kedua, apa itu, di mana Pak Jokowi juga mendaftar atau didaftarkan oleh partai-partai pengusung, di mana beliau mendaftarkan diri pada waktu itu menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan di KPU DKI Jakarta pun lolos tanpa ada masalah gitu ya. Jadi kalau memang sudah lolos, otomatis semua verifikasi daripada ijazah dan data-data lainnya tentunya sudah sah, meyakinkan menurut KPU. Dan KPU itu ada di ranah hukum, tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, ya toh. Karena KPU itu juga menjalankan undang-undang, ya toh. Pokoknya begitulah. Setelah menjadi gubernur pada waktu itu DKI Jakarta, nah ya toh. Kalau sekarang kan katanya jadi bukan DKI lagi, katanya sekarang itu menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta, begitu ya. Aduh, sampai mau habis nih suaranya. Nah, pada waktu 2014 ya toh, di mana jabatan Pak Jokowi jadi gubernur itu baru berapa ya, 2 tahunan kalau nggak salah, didaulat lagi oleh partai pengusungnya, didaftarkan untuk mencalonkan diri menjadi presiden RI, ya toh. Dan pastinya seperti pada saat mendaftar menjadi wali kota, gubernur, begitu kan, pasti juga verifikasi ijazah dan lain-lainnya itu juga pasti sudah oke. Faktanya apa? Pak Jokowi lolos, dicoblos rakyat Indonesia, sebagian besar ya. Tentunya ijazah itu menurut KPU RI sah dan meyakinkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Karena apa? Karena memang KPU itu menjalankan undang-undangnya, begitu. Jelas ya. Dan yang mengulik-ngulik, menggugat dan lain-lain, ya itu hak daripada warga negara, di mana asas kebebasan di dalam berdemokrasi itu dibebaskan lah pokoknya. Bebas, namanya juga negara demokrasi. Mau mengulik-ngulik ijazah atau apapun, enggak masalah, itu hak mereka, ya toh. Ini mengenai ijazah loh. Tapi faktanya pada tahun 2020 atau berapa itu ya, dan yang itu yang jadi korban atau yang dikorbankan atau memang sudah karmanya itu dihukum 2 orang kalau nggak salah ya. Atau cobalah kalian searching di Google. Tanya sama Mbak Google ya, siapa ya waktu itu gitu kan. Yang jelas waktu itu mereka itu menulis namanya buku Jokowi Underground kalau nggak salah ya. Aku nggak begitu hafal ya. Nah, ternyata semuanya sudah beruton omong mengenai liku-liku di mana perjalanan ijazahnya Pak Jokowi yang sekarang sedang dikulik-kulik. Sepertinya untuk berita-berita mengenai somasi, kok somasi sih, mengenai apa itu namanya, tuntutan kepada Pak Prabowo dari beberapa kelompok veteran ya, nanti akan saya bahas di video mendatang. Untuk sementara
Dan saat ini itu dulu obrolan omon-omon mengenai politik daripada sudut pandang dari pinggir jalan bersama Broton ya. Sekian dulu, terima kasih atas atensinya. Siapa tahu ada juga yang mau mengirimkan kopi akan saya terima. Sekian dulu dari Broton. Berpikir dengan logis katanya, waras, sehat, dan senyum. Sekian dari Broton, begitu lagi. Senang terus, mau tahu, sip, merdeka, dan terima kasih.